Warung Sop Buntut, keluarga Wijaya. Semburat senja yang tertutup awan kelabu menyisakan guratan duka yang berselimut tanya. Hari ini tepat 40 hari meninggalnya almarhum Pak Wijaya, ayah dari kakak iparku. Sungguh begitu tragis nasib yang menimpa keluarga kakak iparku ini. Bahkan setelah meninggal dunianya almarhum, fitnah dan gunjingan dari mulut orang-orang masih terdengar dimanapun. Perkenalkan, namaku Ningsih. Aku adalah si bungsu yang memiliki kakak laki-laki yang bernama Kasandi. Kami sama-sama sudah menikah dengan jarak 4 tahun lamanya. Kasandi menikah dengan seorang perempuan yang aku panggil di kemudian hari dengan nama panggilan Kak Naura. Aku dan Kak Naura sangat akrab, meskipun usia kami terpaut cukup jauh. Kami sama-sama belum memiliki anak, tapi meskipun begitu, kami selalu berikhtiar agar segera diberikan momongan. Apalagi Kak Naura yang sudah menikmati 5 tahun lamanya pernikahan. Di setiap harinya, aku dan Kak Naura membantu di warung sop buntut milik ayahnya Kak Naura. Suamiku, Mas Haris pun memberiku izin agar aku tidak kesepian berada di rumah selama dia bekerja di luar kota. Aku mulai bekerja di warung sop buntut Pak Wijaya, ayah dari Kak Naura setelah resmi menjadi istri Mas Haris. Warung sop buntut Pak Wijaya ini terkesan warung yang biasa-biasa saja saat pertama kali aku datang ke warungnya. Menurut Kak Naura, ayahnya ini sudah 5 tahun menekuni warung sop ini, namun belum ada perkembangan sama sekali. Hingga pada akhirnya saat aku akan menikah, warung sop milik Pak Wijaya mulai ramai dengan para pembeli. Warung sop buntut yang tadinya hanya dikelola oleh Pak Wijaya dengan dibantu oleh istri dan juga ketiga putrinya termasuk Kak Naura, kini mulai dibantu oleh 2 orang tetangganya beserta aku karena kondisinya sangat ramai pengunjung. Ditambah lagi waktu jam istirahat, kami sangat kewalahan kala menghadapi para pembeli. Dan aku pun merasa sangat senang bisa ikut membantu di warung ini. Meskipun hanya mondar-mandir mengantar pesanan makanan yang sudah dipesan, semuanya mendapat pekerjaan masing-masing. Walaupun jika ada yang membutuhkan bantuan, pastinya kami akan saling membantu. Semua pekerjaan di warung ini dapat kita lakukan, namun untuk penyajian porsi makanan di kuali depan hanyalah Pak Wijaya sendiri yang boleh memegangnya. Kaningsih, itu di meja depan ada yang mau pesan lagi, ucap Nana, tetangga yang ikut bekerja di warung. Oh ya, oke nak, sahutku. Aku pun lalu mendatangi meja tempat seseorang yang ingin memesan lagi. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan ramah. Maaf mbak, boleh minta seledrinya lagi nggak? Pintanya. Aku pun lalu mengambil mangkok pembeli itu lalu membawanya ke meja dekat kuali untuk menambahkan seledri yang kurang. Dan saat akan tiba di meja, kala itu aku tidak melihat Pak Wijaya di tempat. Sehingga aku pun menoleh ke arah Kak Naura yang posisinya tak jauh berada di sampingku. Kak, ucapku ragu. Ya dek, ada apa? Tanya dia. Ada yang mau nambah seledri, sahutku. Oh ya udah, ambil aja. Aku yang mendapat izin dari Kak Naura pun lalu mengambil seledri yang berada di dekat kuali. Dan saat penetraan ini tanpa sengaja melihat ke arah kuali, mata ini menangkap sesuatu yang tak wajar dalam kuali tersebut. Karena terlanjur penasaran, aku pun lalu berniat untuk melihat benda aneh itu dengan menggunakan adukan yang berada di atasnya. Kamu? Ucap Pak Wijaya dengan nada sedikit keras. Astagfirullahaladzim, maaf pak. Lekas-lekas aku letakkan adukan itu dan pergi secepatnya. Tidak ada yang mendengar Pak Wijaya saat memanggilku dengan nada yang cukup tinggi itu. Karena kondisi warung kala itu sangat ramai. Aku begitu takut tapi juga penasaran dengan apa yang Pak Wijaya lakukan tadi. Setelah memberikannya sop buntut pada orang yang tadi sudah memesan, aku pun segera sibukkan diriku kembali dengan bekerja agar rasa penasaranku hilang. Dan setelah semua pembeli tidak ada lagi, dan juga karena warung yang akan tutup, Pak Wijaya pun seperti biasanya selalu membungkuskan sop buntut untuk kami bawa pulang. Namun,
hal yang tak terduga. Sikap Pak Wijaya yang tadi sedikit kasar padaku kini pun kembali hangat seperti sedia kala. Walaupun dari perkataan yang beliau lontarkan terdengar biasa, tapi ada nada penekanan yang beliau berikan padaku. Nak, lain kali jangan diulangi ya. Nanti kalau salah memberikan bumbu, rasanya jadi beda. Katanya yang sedikit menekan meski pengucapannya dengan sehangat itu. Setelah menerima bungkusan sop itu, aku dan Kak Naura pun lalu pulang ke rumah kami. Ya, aku dan Kak Naura tinggal bersama di rumah keluargaku. Karena ibu dulu pernah berpesan sebelum anak-anaknya menikah bahwa ibu akan sangat senang jika kedua anaknya tetap tinggal bersama ibu meskipun mereka sudah menikah. Sepanjang perjalanan, aku pun hanya bisa diam. Bahkan setelah sampai rumah pun aku masih seperti itu. Hingga malam pun tiba saat kami berkumpul, aku memilih untuk menghabiskan waktuku di kamar. Ningsih, terdengar suara seseorang memanggilku. Aku yang masih belum bisa nyenyak tertidur meskipun waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 10 malam, segera bangun dari ranjangku dan memeriksa keadaan sekitar. Lampu di luar kamar semua sudah dimatikan dan aku tak melihat siapapun di luar kamar setelah membuka pintu. Di sini aku masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja aku tadi salah mendengar. Ningsih, terdengar lagi suara yang memanggilku saat aku sudah menyelimuti tubuhku. Aku mulai merasakan jika ada yang tidak beres. Ya, suara orang yang memanggilku itu terdengar asing dengan nada serak lelaki tua yang bukan suara ayahku. Segera kupejamkan mata ini berharap suara itu tidak terdengar lagi. Tapi belum 5 menit kupejamkan mata ini, kuedarkan pandanganku setelah mendengar suara benda yang terjatuh. Lekas kuambil figura yang terpampang fotoku, memungutnya dari lantai. Ningsih, suara itu terdengar lagi. Dengan segera kututupi diriku menggunakan selimut. Aku merasakan ketakutan saat mendengar suara yang memanggilku itu terasa semakin dekat. Kubaca doa semampuku. Hingga tak terasa aku pun mulai mengantuk lalu tertidur. Suara azan subuh samar-samar terdengar. Kubuka mata yang masih sangat mengantuk. Dengan malas aku pun beranjak untuk menjalankan ibadah wajib 2 rakaat ini. Sepanjang melaksanakan sholat, otakku tak tenang. Pikiranku berlarian mempertanyakan sebenarnya apa benda aneh yang berada di kuali sop hingga Pak Wijaya seperti itu padaku. Dek, sapa Kak Naura? Aku terperanjat olehnya. Kamu kenapa sih? Tanya dia setelah kami selesai menjalankan ibadah sholat berjamaah. Gak apa-apa kak, sautku. Pasti ada apa-apa. Kak Naura menelisik. Sudah, bilang aja sama kakak ya, tuturnya. Aku pun lantas menanyakan sesuatu padanya dengan sangat hati-hati. Kak, kalau boleh Ningsih tahu, kenapa sih hanya ayahnya kakak saja yang boleh megang kendali di bagian perkualian itu? Apa beliau tidak yakin pada keluarganya, termasuk kakak? Tanyaku kemudian. Kakak juga sebenarnya sih penasaran, Dek. Mengapa ayah tidak memperbolehkan kita untuk sekedar mendekatinya? Padahal dulu ayah nggak seperti itu loh. Kita itu selalu bergantian buat mengambil kuah sopnya di kuali, terangnya. Kak, panggilku Liri. Iya, sautnya. Kakak tapi jangan marah ya. Ningsih kemarin lihat ada anu di dalam kuali sop ayah, ucapku. Maksudnya, Kak Naura di sini mengenyitkan dahi. Di kuali sopnya ayah, kemarin Ningsih lihat ada benda aneh. Pas Ningsih mau aduk-aduk itu sop buat cari tahu itu benda apa, ayahnya Kak Naura datang, terus ngebentak Ningsih. Ya walaupun tidak begitu keras, ucapku. Kak Naura diam, wajahnya menyiratkan kalau dia seolah sedang memikirkan sesuatu. Hingga, Dek, kamu mau nggak bantu kakak? Usulnya. Bagaimana kalau kita selidiki apa yang sebenarnya terjadi di warung kita? Kok kakak juga ngerasa kalau warung kita itu ada nggak beres deh, sambungnya. Aku pun lalu mengangguk meskipun dalam hati aku belum yakin dengan apa yang Kak Naura usulkan.
Di pukul 7 pagi, aku dan Kak Naura pun sudah berada di warung sop. Semua orang yang bekerja sudah datang dan kami memulai dengan membersihkan semua yang ada di warung. Seperti mendapat kesempatan, Kak Naura pun langsung mengajakku ke arah kuali sop setelah melihat sang ayah pergi dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan yang lain, termasuk ibunya, sedang berada di belakang. "Jaga-jaga ya," ucap Kak Naura. "Oke Kak," sautku. Kak Naura pun lantas membuka kuali sop yang sedang dimasak itu. Dengan tangannya yang cekatan, ia pun mulai mengaduk-aduk sop itu. "Ningsih, sini," suruhnya. Aku pun lalu mendekat dan betapa kagetnya kami saat melihat sesuatu yang tak lazim berada di dalam kuali sop yang sangat menggiurkan itu. Tangan kami menutup rapat-rapat mulut ini, berharap agar ini tidak seperti yang kami bayangkan. Kau Naura pun cepat-cepat menutup kembali kuali yang kala itu sedang digunakan untuk memasak dan meletakkan kembali centong pengaduknya. Aku pun lantas melakukan pekerjaanku yang tadi tertunda. Dan Kak Naura di situ langsung menyusul menyapu di bagian tengah saat mendengar suara sepeda motor ayahnya mendekat. Dengan hati yang berkecamuk, aku mengelap meja-meja tamu dengan keringat yang mengucur deras. Aku dan Kak Naura harus terlihat seperti biasa. Tidak boleh adanya rasa curiga dari kami yang terlihat. Waktu kala itu sudah menunjukkan sore hari saat pelanggan terakhir selesai mendapatkan pesanannya dan sop juga sudah habis. Aku dan Kak Naura pun lantas pulang ke rumah kami. Sampainya kami di rumah, aku dan Kak Naura langsung ke kamar kami masing-masing dan akan berkumpul untuk menjalankan ibadah sholat berjemaah seperti biasanya. Aku dan Kak Naura kalau pulang itu membawa sop yang ayahnya Kak Naura bungkuskan. Dan kala itu mata kami tertuju pada ibu saat kami mencium semerbak kuah kaldu sop yang menggiurkan itu tengah dihangatkan. Aku dan Kak Naura menunggu semua anggota keluarga ini berkumpul untuk mengatakan sesuatu tentang kegundahan hati kami. 10 menit pun berlalu, ayah, ibu, Kak Sandi dan suamiku Mas Haris sudah berkumpul di meja makan. "Maaf," ucap Kak Naura. Semua yang berada di meja makan pun lalu menghentikan aktivitasnya menunggu apa yang dikatakan Kak Naura. "Jangan makan sop buntut itu," lirihnya menundukkan kepala. "Kenapa Naura?" Tangan Kak Sandi memegang pergelangan tangan sang istri. Ayah dan ibu tampak kebingungan, sedangkan Mas Haris yang tadi siang baru saja pulang dari luar kota ikut kebingungan juga. Di sini, Kak Naura pun langsung menceritakan semua yang sudah kami lakukan tadi di warung sop buntut. Dengan kepala menunduk sambil terisak. "Astagfirullahaladzim," ucap ayahku. "Naura, kamu itu jangan berkata seperti itu. Kamu jangan suuzon. Mungkin saja itu adalah bungkusan rempah-rempah yang pedagang lain juga lakukan pada kuah sop mereka. Ayahmu itu tidak akan melakukan perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri," sambung ayahku kemudian. "Ayah, Naura tahu betul bungkusan rempah yang dimasukkan ke kuali itu bentuknya tidak seperti itu. Tadi Naura sama Ningsih lihat ada 2 bungkusan. Yang satu buat rempah-rempah yang bentuknya seperti kebanyakan pedagang lain lakukan, tapi yang satunya bentuknya seperti..." Di sini Kak Naura mengambil oksigen sebanyak-banyaknya lalu menghembuskannya lewat mulut. "Bungkusan itu lebih mirip seperti yang ada di Langahat," lirik Kak Naura. "Astagfirullahalazim," ucap bapak kaget. Kak Naura terlihat begitu kecewa dengan keadaan ini. Dia tidak kuat dan akhirnya terisak di dalam pelukan Kak Sandi. Sop buntut yang berada di depan kami kemudian dibawa oleh ibuku ke belakang. Kami pun melanjutkan makan malam setelah Kak Naura dipastikan tenang. Pukul setengah 12 malam, tiba-tiba Kak Naura mengirimi aku pesan. "Dek, bisa keluar sebentar nggak? Ada yang ingin kakak bicarakan sama kamu." "Oke," balasku kemudian. Aku pun lalu diam-diam keluar kamar tanpa seizin dari Mas Haris yang kala itu sudah terlelap. Sesampainya di depan kamar, Kak Naura pun lalu mengajak aku ke dapur. "Dek, kamu mau bantu kakak?" tanya dia. "Maksudnya Kak?" Keningku mengkerut tidak paham. "Kakak mau selidikin ayah. Kamu mau kan bantu kakak?" pintanya lagi. Aku pun mengangguk ragu.
lalu mulai mendengarkan apa yang sudah Kak Naura pikirkan tentang cara mengungkapkan kebenaran tentang ayahnya. Keesokan paginya, seperti biasa, aku dan Kak Naura pun bantu-bantu di warung sop buntut. Sesuai dengan rencana yang dibuat, Kak Naura kala itu pura-pura pingsan. Aku pun lalu membuat karangan cerita jika Kak Naura ini sedang sakit, dan pada akhirnya Kak Naura pun disuruh istirahat di rumah ayahnya yang terletak tidak jauh dari warung sop itu. Pak Wijaya yang tidak menaruh curiga membuat kami semua merasa tenang. Aku dan Kak Naura pun lalu pergi ke rumahnya. Setelah sampai, Kak Naura pun bergegas membuka pintu rumah yang kala itu dikunci. Kami pun langsung masuk setelah pintu terbuka, lalu menguncinya lagi dari dalam agar rencana yang kami buat tidak ada yang menghalangi. Di sini, aku dan Kak Naura pun lalu masuk ke dalam kamar Pak Wijaya. Kami mencoba mencari sesuatu yang sekiranya mencurigakan, namun nihil. Tak ada yang mencurigakan dari tempat ini. Aku pun yang kala itu merasa kehausan, lalu meminta tolong Kak Naura untuk mengambilkanku minuman. "Dek," teriak Kak Naura. Aku yang mendengar teriakan itu pun lalu berlari mendatanginya. Betapa kagetnya aku kalau melihat Kak Naura berdiri di depan ruangan yang penuh dengan barang-barang aneh. Ini apa, Kak?" tanyaku. "Kakak juga nggak ngerti. Ayo kita cari tahu," suruhnya. Aku dan Kak Naura pun lalu masuk ke ruangan ini. Ya, ruangan yang berbau kemenyan saat sudah memasukinya. Kulihat ada tampah yang berisikan beberapa potongan buah, beras yang tercampur kembang mawar dan juga pandan, dan beberapa jenis kue pasar tergeletak di tengah-tengah ruangan. Kak Naura tiada hentinya mengucap istighfar. Dia seperti begitu syok kalau melihat ini semua. Di ruangan itu tampak beberapa benda aneh seperti keris dan benda-benda lainnya tergantung di dinding, membuat aura kengeriannya semakin menjadi. Di titik ini Kak Naura sudah sangat frustasi. Dia sangat kecewa dengan apa yang sudah ayahnya lakukan. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Aku dan Kak Naura pun lalu bergegas keluar dari ruangan ini. Setelah Kak Naura membukanya, ternyata Bu Wijaya yang datang. Dengan wajah yang sudah terlanjur dipenuhi oleh amarah, Kak Naura pun lalu menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Bu Wijaya, ibu dari Kak Naura pun kala itu tampak bingung dengan apa yang sudah putrinya katakan. Kak Naura pun lalu menceritakan apa yang sudah ia lihat. Kulihat wajah Ibu Wijaya kala itu tampak sayu saat mendengar penuturan dari putrinya. "Nah, Ibu minta maaf ya." Lirihnya membuat Kak Naura pun akhirnya berhenti bicara. Aku dan Kak Naura sama-sama terdiam melihat Bu Wijaya yang kini menangis meminta maaf. Kak Naura pun lalu cepat-cepat memeluk sang ibu, mencoba menenangkan agar ibunya mau bercerita. Di sini Bu Wijaya pun mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Nah, maafkan ayahmu ya," ujar Bu Wijaya. Aku dan Kak Naura masih mendengar apa yang akan dikatakan Bu Wijaya lagi. "Ayahmu itu memang sudah kelewatan, Nak. Tapi jangan pernah kamu membencinya. Dia ayahmu. Dia yang berjuang untuk kebahagiaan keluarga ini. Meskipun," ucapnya terpotong, "meskipun ayahmu memilih jalan pintas," lirihnya. Jadi ibu tahu. Jadi ibu tahu tentang semua ini?" tanya Kak Naura marah. "Maafkan ibu, Nak. Maaf." Bu Wijaya menangis. Bu Wijaya pun lantas memeluk putri sulungnya itu. Dia mengucapkan beberapa kali kata maaf pada anaknya. "Ibu," Kak Naura melepas pelukan ibunya. "Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu tahu kan? Ibu tahu kalau perbuatan yang sudah dilakukan ayah itu dosa." Sambungnya dengan amarah yang kian menjadi. Aku yang berada di tengah-tengah mereka merasa prihatin melihat keadaan ini. Aku ingin sekali membawa pergi Kak Naura dari sini. "Maafkan ibu, Nak. Maaf." Tiada hentinya Bu Wijaya meminta maaf pada sang anak. "Ibu kenapa tidak cegah ayah? Ibu kenapa tidak cegah ayah untuk melakukan itu semua, Bu?" teriaknya. "Ibu bingung. Ibu tidak bisa mencegah. Ayahmu sudah terbutahkan," sahut Bu Wijaya. "Tapi Bu, apa yang dilakukan ayah itu salah, Bu. Ayah itu sudah bersekutu dengan setan," ucap Kak Naura. "Kamu gak ngerasain apa yang kami lalui, Nak.
Ayahmu berbuat seperti itu karena tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Bu Wijaya membela dengan bersekutu, dengan menjadi budak setan sebagai jalan pintas. Begitu teriak Kak Naura menjadi plak. Bu Wijaya menampar putrinya. Jaga ucapanmu, Naura. Jangan jadi anak pembangkang yang tidak tahu apapun. Jangan hanya menyalahkan ayahmu yang sudah berbuat seperti itu. Ingat, dia melakukan ini semua demi keluarga, demi kamu, Naura, teriak Bu Wijaya. Kak Naura pun lalu tertawa pilu dengan memegangi pipinya yang sudah ditampar oleh ibunya sendiri. Maafin ibu Naura, ucap Bu Wijaya menyesal. Ibu sudah puas. Ibu sudah puas lakuin ini semua sama Naura, ucap Kak Naura. Maaf, Nak. Ibu terbawa emosi. Maafkan ibu, Nak, ucap ibunya lagi penuh penyesalan. Naura kecewa sama ibu. Naura benci sama ibu. Naura kecewa. Kak Naura lantas menyeret tanganku untuk meninggalkan ibunya. Naura, jangan pergi, Nak. Kamu harus tahu kalau sebenarnya kamu yang di... Langkahku dan Kak Naura terhenti saat ibu Kak Naura berhenti berucap pula. Aku yang apa, Bu? Tanya Kak Naura menoleh ke arah belakang. Kamulah yang akan ditumbalkan oleh ayahmu sendiri, Nak. Lirih Bu Wijaya sambil menundukkan kepalanya. Kak Naura lunglai, jatuh namun keadaan sadar. Ya jahat. Ibu jahat, teriak Kak Naura. Air mata menurun begitu saja kala mendengar pengakuan sang ibu. Sungguh begitu kejam. Keluarga yang diharapkan bisa selamanya menjaga, bahkan setelah menikah malah justru menjadi ancaman terbesarnya untuk melangsungkan kehidupan. Ada apa ini? Tanya seseorang yang berhasil membuat kami semua menoleh padanya. Dengan langkah yang tertatih, setelah susah payah bangun untuk berdiri, Kak Naura lalu mendatangi si pemilik suara itu. Ayah jahat, teriak Kak Naura. Ya, pemilik suara itu adalah ayah dari Kak Naura, Pak Wijaya. Pak Wijaya yang belum mengerti tentang keadaan ini pun merasa sangat bingung. Kak Naura pun tiada hentinya menangis sambil mengucapkan kata-kata yang cukup kasar. Berhenti, Naura, ucap Bu Wijaya. Kenapa? Kenapa ibu suruh Naura berhenti? Saut Kak Naura dengan amarahnya. Bu, sudah Bu, jangan marahi anak kita, ucap Pak Wijaya terpotong. Sudah ya, sudah. Dia sudah tahu semuanya, ucap Bu Wijaya lantang. Pak Wijaya yang mendengar kata-kata istrinya pun langsung gelagapan sambil melihat ke arah Kak Naura yang kala itu masih begitu marah. Pak Wijaya pun mulai mendekati putrinya itu. Nah, lirih Pak Wijaya. Bro, Pak Wijaya jatuh ke lantai setelah ia didorong oleh Kak Naura. Naura, jangan kelewatan kamu, bentak Bu Wijaya. Kenapa? Naura itu cuma dorong ayah, tapi nggak sampai numbalin ayah, cibir Kak Naura. Naura, minta maaf kamu sama ayahmu, suruh sang ibu, tapi Kak Naura pun hanya berdecih lalu pergi dari rumah. Ku dengar suara ayah dan ibu dari Kak Naura masih terus saja berteriak hingga kami sampai di teras rumah tetangga. Kak Naura pun hanya menangis di sepanjang perjalanan hingga kami sampai di warung sop miliknya. Aku dan Kak Naura pun lantas mengambil barang-barang milik kami lalu pulang ke rumah. Assalamualaikum, ucapku saat memasuki rumah. Kulihat kala itu Kak Naura begitu frustasi sampai dia tidak mengucapkan salam. Ya, Kak Naura langsung masuk ke dalam kamarnya, hingga membuat orang-orang yang kala itu berada di ruang tamu merasa bingung. Panggil Mas Haris seraya menepuk kursi di sampingnya. Aku yang mendapatkan kode dari suamiku lalu duduk di sebelahnya. Aku yang merasa kalau ini adalah privasi dari Kak Naura, tidak berani untuk menceritakan apa yang sudah terjadi dengannya pada keluargaku ini. Kami pun sama-sama terdiam dengan pikiran kami masing-masing. Kak Sandi yang berada di antara kami pun memilih untuk memberikan waktu sendiri buat istrinya. Sepertinya Kak Sandi paham apa yang sudah terjadi dengan istrinya meskipun belum tahu permasalahannya. Lebih dari 2 jam kami berada di ruangan ini tanpa berpindah sedikit pun. Waktu pun kala itu mulai menunjukkan pukul 2 siang, namun belum ada tanda-tanda dari Kak Naura akan keluar dari dalam kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Kak Naura dari dalam kamar. Kami semua pun lalu terkejut dan segera menyusul Kak Naura ke dalam kamarnya. Naura,
teriak Kak Sandi melihat istrinya ketakutan di pojokan kamar. Astagfirullahalazim, ucap ayah dan ibu masih dengan ketakutannya. Kak Naura tidak berhenti menangis, lalu ia memeluk Kak Sandi. Ayah pun memberi kami isyarat agar segera keluar dari kamar Kak Naura. Kami pun lalu duduk kembali di ruang tamu, meninggalkan Kak Naura dan juga Kak Sandi berdua di dalam kamar. "Du, sebenarnya apa yang terjadi? Tolong katakan," ucap ayahku. Aku yang sudah tidak tahu harus apa lantas menceritakan semua yang terjadi hari ini. Semua orang pun begitu terkejut kalau mendengar penuturanku. Kami semua merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Kak Naura. "Baiknya gimana ya?" tanya Mas Haris. Ayahku tampak berpikir keras. Begitu rumit permasalahan yang terjadi. Di satu sisi, menantu yang sudah dianggap putrinya sendiri akan dijadikan tumbal, dan di sisi lain yang menjadikan dia tumbal adalah ayahnya sendiri. "Tolong!" terdengar teriakan Kak Sandi seketika kami berlari ke dalam kamar itu. Astagfirullahalazim. "Ayah, tolong!" Kak Sandi memegang istrinya yang kala itu tengah mencekik lehernya sendiri. Ayahku yang melihat hal itu pun langsung mencoba menahan tangan dari Kak Naura agar tidak sampai melukai dirinya sendiri. Dengan bantuan dari ayahku dan juga Mas Haris, Kak Naura pun akhirnya dapat ditenangkan meskipun butuh tenaga yang lebih ekstra. Kak Naura yang tengah pingsan lalu diikat tangannya agar tidak sampai mengulangi kejadian barusan. Dan setelah menimang-nimang, ayahku dan Mas Haris lalu pergi ke rumah Kiai Abdullah. Ya, Pak Kiai di desa ini. Karena memang rumah beliau yang tidak terlalu jauh, mereka pun sampai di rumah Pak Kiai sebelum asar. Ayah dan Mas Haris pun lalu sholat berjamaah dengan Pak Abdullah karena waktu itu sudah masuk sholat asar. Sebelum sampai ke rumah kami, dan ketika mereka baru saja akan sampai, Pak Abdullah tiba-tiba menghentikan langkahnya saat berada di depan rumahku. Astagfirullah, ucapnya. "Ada apa Pak Kiai?" tanya ayahku. "Ayo kita langsung ke dalam," tira Pak Abdullah. Ayah dan Mas Haris hanya menurut apa yang sudah dikatakan Pak Kiai. Pergi kamu dari sini," teriak Kak Naura. Pak Abdullah yang seperti tahu akan suatu hal pun langsung meminta ditunjukkan di mana keberadaan menantunya itu. Pak Abdullah begitu prihatin kalau melihat Kak Naura yang tengah diikat. Dalam keadaan seperti itu, Kak Naura berteriak-teriak histeris saat Pak Kiai Abdullah mulai menyentuh keningnya. Kami semua pun kaget dengan apa yang kala itu Kak Naura lakukan. "Yang ada di sini, semuanya lantunkan sholawat," saran Pak Abdullah. Kami pun menurut apa yang sudah dikatakan olehnya. "Panas, panas," teriak Kak Naura. "Keluar, keluar kamu dari sini," ucap Kiai Abdullah tak kalah keras. "Manusia ini milikku, dia milikku," kata Kak Naura yang kini suaranya sudah berubah seperti suara lelaki tua. Kami semua pun terkejut kalau mendengar apa yang sudah diucapkan Kak Naura. Aku menangis melihat kondisi Kak Naura yang seperti ini. Dengan bersolawat yang kubisa kulantunkan agar Kak Naura lekas sadar. Pak Kiai Abdullah pun dengan segala usahanya terus saja mencoba untuk mengeluarkan makhluk mengerikan yang kini tengah bersemayam di tubuh Kak Naura. Waktu pun semakin sore. Makhluk itu seolah seperti kelelahan menghadapi Pak Kiai Abdullah. Kami pun terus melanggengkan bersolawat dan berdoa agar Kak Naura lekas sadar. "Alhamdulillah," ucap kami serentak saat makhluk yang merasuki Kak Naura kini sudah dapat dikeluarkan. Kak Naura pun langsung pingsan setelah makhluk itu keluar dari tubuhnya. Pak Kiai Abdullah lalu memberitahu kami semua tentang apa yang dialami oleh Kak Naura. Ayah dan ibuku, begitupun aku dan Mas Haris tampak syok saat mengetahui makhluk yang mengerikan itu adalah makhluk yang akan mengambil jiwa Kak Naura untuk dijadikan budak olehnya. Pak Abdullah juga menjelaskan saat tadi berperang lewat batin, makhluk itu adalah majikan dari ayahnya Kak Naura yang memang sudah terikat perjanjian dengannya. Ayah Kak Naura alias Pak Wijaya melakukan pesugihan dengan berjanji akan menumbalkan putrinya. Kami semua pun lalu Kami semua berucap syukur saat Pak Kiai Abdullah memberitahu kami bahwa kini Kak Naura sudah terbebas dari jerat makhluk yang sangat mengerikan itu. Tak lama kemudian,
Terdengar suara handphone dari Kak Naura yang berada di tasku, dan saat aku melayar benda pipi ini, kulihat kala itu nama ibu dari Kak Naura. Rasanya enggan sekali untuk mengangkatnya, namun ayahku pun memberikan isyarat agar aku segera mengangkatnya. Assalamualaikum, salamku. Naura, Naura di mana? Tanya ibunya Kak Naura tanpa membalas salamku. Kak Naura sedang istirahat, jawabku ketus. Tolong beritahu dia agar kesini, kata ibunya Kak Naura. Kak Naura lagi istirahat, dia itu habis pingsan. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Nanti aku sampaikan. Selorohku agak kasar. Ibu dan ayahku pun menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkahku yang kala itu memang sangat kesal. Nah, tolong nak, ucap Bu Wijaya yang kini tampak terisak. Aku yang sudah kesal dengan ibunya Kak Naura pun ini menjadi prihatin saat beliau mulai meminta tolong. Nah, tolong, ayahnya Naura. Bah! Sambungan handphone terputus begitu saja setelah terdengar suara benda yang terjatuh. Aku yang tadinya acuh saat Bu Wijaya meminta pertolongan kini mulai merasa penasaran dengan apa yang terjadi di rumahnya. Bu, ada apa? Tanya ayahku penasaran. Ibunya Kak Naura tadi telepon, dia minta tolong, ucapku. Lalu tanya ayahku antusias. Yang nggak ngerti, tadi ada suara benda jatuh, terus terputus sambungan teleponnya, terangku. Astagfirullah, adik nggak boleh seperti itu, ucap ibuku menasehatiku. Ayah dan ibuku lalu bangkit setelah mendengar penuturanku. Dengan menenteng kunci mobil, ayah dan ibuku pun keluar setelah berpamitan dengan Kak Sandi. Begitu juga dengan sang kiai. Aku yang penasaran pun mengikuti kemana perginya orang tuaku bersama Mas Haris. Dan sesuai yang aku duga, ayah mendatangi kediaman orang tua dari Kak Naura. Assalamualaikum. Ayahku mengucapkan salam. Bu Wijaya pun tergopoh-gopoh setelah mendengar salam dari ayah. Dan tanpa menjawab salam terlebih dahulu, Bu Wijaya pun langsung meminta bantuan pada kami. Kami pun lalu mengikuti kemana perginya Bu Wijaya. Setelah kami sampai di kamar Pak Wijaya, kami pun kala itu melihat Pak Wijaya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pak Wijaya tengah meringkuk di pojokan kamar sambil terus meracau tak jelas. Terlihat beliau sangat ketakutan dengan lebam kebiruan yang mengisi setiap inci tubuhnya. Kiai Abdullah yang melihat hal itu pun dengan segera meminta izin kepada Bu Wijaya untuk memeriksanya. Aku yang melihat kondisi Pak Wijaya kala itu merasa kasihan, namun rasa hormatku untuk beliau telah menguap begitu saja. Astagfirullahaladzim, ucap Kiai Abdullah. Kami pun sontak kaget melihat Pak Kiai Abdullah kala itu langsung ditendang oleh Pak Wijaya hingga jatuh tersungkur. Ya, Pak Wijaya sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Beliau kerasukan makhluk hingga ia nekat berbuat seperti itu. Dengan tatapan mengintimidasi, Pak Wijaya memindai wajah kami satu persatu. Aku begitu ketakutan saat ditatap lama olehnya. Hingga tiba-tiba Pak Wijaya mulai mendekat ke arahku dan dengan mata yang membelalak Pak Wijaya hendak melukaiku, namun ditepis oleh Mas Haris. Pak Kiai Abdullah dan juga ayahku seketika menahan agar Pak Wijaya tak sampai melukaiku. Ibu yang sedari tadi melihat pemandangan ini pun lantas membawa diri ini melangkah jauh dari kamar Pak Wijaya. Ya, masih dalam keadaan syok kok genggam tangan ibuku. Istighfar dulu, istighfar, nasihat ibuku. Dek, kamu tenangkan dirimu dulu, ucap Mas Haris. Aku tidak bisa mencerna keadaan ini. Masih teringat tadi saat Pak Wijaya ingin melukaiku dengan tatapan yang mengerikan. Setelah berhasil menenangkan diriku, aku pun lalu diajak ibu untuk pulang. Mas Haris kala itu ikut membantu ayahku dan juga Pak Kiai Abdullah untuk menangani Pak Wijaya, sehingga mereka tidak bisa mengantarkan kami yang akhirnya pulang dengan berjalan kaki. Di rumah Pak Wijaya, ayahku, Pak Kiai Abdullah dan Mas Haris tengah berusaha untuk menyadarkan Pak Wijaya. Siapa kamu? Tanya Pak Abdullah. Jangan sok kamu, pergi dari rumahku, bentak Pak Wijaya. Istighfar mas, istighfar, ayahku menasihatinya. Kalian tidak usah mencampuri urusanku, pergi dari sini, bentaknya. Pertengkaran yang terjadi di sela-sela Pak Abdullah tengah menyadarkan Pak Wijaya dengan tubuh yang tak lagi muda. Pak Wijaya terlihat begitu kuat menghadapi ayahku dan Mas Haris. Ayahku dan Mas Haris seperti kewalahan saat mencoba memegangi tangan Pak Wijaya yang memang sudah tua itu.
Dan seperti mendapat sumbangan energi dari makhluk yang tengah merasukinya, Pak Wijaya tidak berhasil ditangani dengan hanya bermodalkan kekuatan lahiriah. Pak Kiai Abdullah yang mengerti akan keadaan ini pun langsung duduk bersila dan membacakan amalan yang beliau punya. Setelah beberapa saat, Pak Wijaya meraung kesakitan. Benda-benda yang ada di dinding ruangan saling berjatuhan. Angin yang tiba-tiba muncul dengan kencang menambah suasana kala itu menjadi mencekam. Beliau menjambak rambutnya sendiri dengan tubuh yang sudah terkulai di lantai kamar. Dan tak sampai di situ, beliau juga berguling-guling kepanasan. Dengan sisa kekuatan yang beliau miliki, Pak Wijaya berhasil berdiri dan hendak menyerang Pak Kiai Abdullah. "Hei orang aneh, berhenti! Berhenti kau menyerangku," umpat Pak Wijaya. Ayahku dan Mas Haris pun tanpa dikomando langsung berusaha untuk melindungi Pak Kiai Abdullah dengan cara menjatuhkan Pak Wijaya seperti keadaan sebelumnya. Pak Abdullah di sini terus saja melafazkan bacaannya hingga lama-kelamaan Pak Wijaya kehilangan energinya setelah makhluk yang kala itu merasukinya mulai pergi. Ayah dan Mas Haris pun cekatan untuk memindahkan tubuh Pak Wijaya ke atas kasurnya. Di sisi lain, Bu Wijaya tampak ketakutan sedari tadi. Dia tidak menyangka akan ada kejadian yang sangat menakutkan seperti ini. Semua di luar dugaannya. "Alhamdulillah," ucap kami saat melihat Pak Wijaya sudah dalam keadaan semula. Berbeda dengan Bu Wijaya, dia tampak masih belum percaya atas keadaan yang menimpa mereka saat ini. Dia keluar dari dalam kamarnya, lalu duduk di ruang tamu, tidak lagi memperdulikan ketiga lelaki dewasa yang telah menyadarkan suaminya. Dengan ragu, ayahku pun mengatakan jika Pak Wijaya sedang beristirahat setelah berhasil disadarkan. Namun, wanita yang sedang ayahku ajak bicara itu seolah tidak memperdulikan kedatangan ayahku. Wanita yang menjadi besan ayahku itu justru menatap tajam ke arah ayahku seolah-olah menyalahkan ayahku atas apa yang terjadi pada suaminya. Mas Haris yang merasa ayah mertuanya itu tidak dihargai oleh Bu Wijaya pun menggenggam tangan ayah dan mengajak beliau untuk segera pulang. Akhirnya, ketiga lelaki dewasa yang sudah menolong Bu Wijaya itu pun pulang meski dalam keadaan yang menyedihkan karena tidak dihargai oleh orang tua dari Kak Naura. Sesampainya di rumah, ayahku langsung masuk ke dalam kamar. Aku, ibu, Kak Naura dan juga Kak Sandi pun kala itu merasa bingung. Ya, di malam ini kami semua tengah menunggu kedatangan ayahku dan Mas Haris. Kak Naura sudah membaik saat aku dan ibuku baru saja masuk rumah setelah pulang tadi dari rumahnya Kak Naura. Kak Naura sangat khawatir tentang keadaan yang tidak baik-baik ini. Dia ngeyel, tidak mau beristirahat. Padahal ibu dan Kak Sandi sudah membujuknya. Dia tidak ingin beristirahat di kamar sebelum ia mengetahui kabar orang tuanya. Akhirnya, kami semua menunggu di ruang tamu ini hingga kepulangan ayahku dan Mas Haris. Meski setelah menunggu kepulangan ayah, kami justru dibuat risau dengan sikap ayahku yang tidak seperti biasanya. Mas Haris kala itu juga memilih untuk langsung masuk ke dalam kamar setelah memarkirkan kendaraan roda 4 itu. Ya, membuat kami semua sama-sama bingung. "Pak Kiai Abdullah sudah pulang. Aku yang mengantarnya," ucap Mas Haris singkat saat melewati kami di ruang tamu. Aku yang merasa jika memang keadaan ini tidak baik-baik saja, lantas menyusul suamiku ke kamar setelah sebelumnya membuatkan dulu teh manis hangat. Kulihat Mas Haris mengacak-acak rambutnya dengan kesal di bibir ranjang tidur kami. Kutepuk pelan bahunya, lalu memberikannya segelas teh hangat. Kulihat wajah kesal yang terbentuk. Beliau pun lalu mengatakan apa yang sudah terjadi di rumah orang tua dari kakak iparnya itu. Meskipun dalam keadaan kesal, Mas Haris tidak pernah untuk berbuat tangan, apalagi sampai menyalahkan orang lain atas apa yang ia rasakan. Mas Haris pun tampak terisak saat tidak terima jika ayah mertuanya diperlakukan seperti itu. Dia seperti orang yang sangat terpukul meskipun ayahku bukanlah orang tua kandungnya. Segera ku peluk badan kekarnya itu, mencoba menenangkannya. Aku sangat bersyukur memiliki suami yang sangat menghormati keluargaku. Di ruang tamu, Kak Naura dan Kak Sandi merasa bingung dan juga cemas. Ibuku pun lalu langsung masuk ke kamar setelah aku juga masuk ke kamarku. Kak Naura dan Kak Sandi merasa ada yang tidak baik-baik saja, namun keduanya enggan untuk menanyakan hal itu.
karena memang situasi saat ini tidak memungkinkan. Tak ada obrolan di ruang tamu seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya kami akan mengobrol sampai larut malam. Setelah makan malam, Mas Haris pun memintaku untuk makan malam di dalam kamar saja, sedang ayah dan ibu pun juga melakukan hal sama. Hanya Kak Sandi dan Kak Naura yang makan di ruang makan. Belum jam 10, semua lampu di rumah pun sudah dimatikan. Penghuni rumah yang biasanya ramai kini memilih menenangkan pikiran mereka masing-masing. "Ayah, ibu, tolong!" teriak Kak Sandi. Aku dan Mas Haris pun terbangun kala mendengar teriakan dari kakakku itu. "Mas, ada apa ya?" ucapku. "Gak tahu, ayo kita ke sana," ajak Mas Haris. "Astagfirullah, apa itu, Mas?" Terdengar suara benda jatuh dari arah luar. Kami pun segera keluar dari dalam kamar karena kamar kami bersebelahan dengan kamar Kak Sandi. Kami pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Dan betapa kagetnya kala itu melihat Kak Sandi yang tengah bersusah payah untuk menyelamatkan dirinya dari amukan Kak Naura sang istri. "Astagfirullahaladzim," ucap ayahku di belakangku. "Ya, Kak Naura ya," ucapku panik. Ayahku pun lantas menelpon Pak Kiai Abdullah dan memintanya untuk datang ke rumah kami. Sembari menunggu kedatangan Pak Kiai Abdullah, ayahku dan Mas Haris mencoba melepaskan Kak Sandi dari cengkraman istrinya. Aku dan ibu hanya berada di depan pintu, takut dengan Kak Naura yang kala itu tengah kerasukan. Ayahku dan Mas Haris pun tampak kewalahan menghadapi Kak Naura yang tengah kerasukan itu. "Assalamualaikum." Terdengar salam dari luar. Aku tahu betul ya, itu adalah suara dari Pak Kiai Abdullah. Aku langsung pergi dan membukakan pintu, dan tanpa berbasa-basi Pak Kiai Abdullah pun lalu menuju ke arah kamar yang sudah aku tunjuk. Astagfirullahaladzim. Pak Abdullah pun lalu mulai membacakan ayat kursi. Kak Naura menjerit histeris, meraung-raung. Pak Kiai Abdullah pun tiada hentinya terus menyerang sosok yang ternyata makhluk yang dikirim Pak Wijaya untuk melukai putrinya itu. Kurang lebih seperempat jam, akhirnya sosok itu pun dapat dikeluarkan. Kami pun mengucap syukur. Ya, Kak Sandi dan Kak Naura berhasil terselamatkan. Tapi di sini kami langsung berpikir sejenak. Jika Kak Naura sudah terbebas, maka selanjutnya... Benar, tak lama kemudian terdengar suara handphone berbunyi. Apa yang kami khawatirkan terjadi. Ibu dari Kak Naura menelpon kami dari nomor ayah. Ibu Kak Naura menangis histeris meminta pertolongan, dan tanpa basa-basi lagi kami semua pun langsung meluncur ke kediaman orang tua dari Kak Naura. "Assalamualaikum," salam kami semua. Tak butuh waktu lama, Bu Wijaya pun lalu keluar dengan tergesa, terlihat raut ketakutan dari wajahnya. Dan tanpa menyapa sang ibu, Kak Naura pun langsung berlari ke kamar ayahnya, di mana kedua adiknya tengah terpaku di ambang pintu. Kak Naura yang sudah tak sabar langsung saja masuk. "Ayah," jerit Kak Naura. Kami yang kala itu masih berada di luar rumah pun langsung masuk menuju sumber suara itu berasal. Kak Naura menangis histeris. Kami semua juga shock melihat keadaan yang sangat menakutkan ini. Mas Haris langsung memelukku, membenamkan diri ini di badan kekarnya. Kedua adik Kak Naura juga Ibu Wijaya sama seperti halnya Kak Naura. Mereka menangis histeris kala melihat ayah mereka mati mengenaskan dengan cara yang tidak wajar. Kak Sandi mencoba menenangkan istrinya, sedang ibuku mencoba menenangkan Bu Wijaya dan juga adik-adik dari Kak Naura. Aku yang sudah mulai tenang pun ikut menenangkan Kak Naura, sedangkan Kak Sandi dan Mas Haris memberitahu para tetangga atas kematian Pak Wijaya. Pak Kiai Abdullah kini tengah membereskan badan almarhum setelah diletakkan di ranjang kasur. Ya, mereka melakukan kontrak dengan bangsa goib, kebanyakan akan meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Para tetangga pun datang dan menunggui jenazah hingga pagi hari. Di pagi harinya, jenazah Pak Wijaya akan dikebumikan di tempat makam desa. Selama acara perumatan jenazah, ada-ada saja hal-hal aneh yang terjadi. Aku pun terus mendampingi Kak Naura untuk menguatkannya. Omongan para tetangga sungguh menusuk. Betapa tidak, dari mereka yang datang ke sini, mereka mengatakan kalau jenazahnya baunya sudah seperti bangkai, padahal baru tadi malam saja Pak Wijaya meninggal dunia. Ditambah lagi, ada saja yang dikatakan oleh warga dengan omongan mereka yang sungguh-sungguh memuakan.
Mereka tak henti-hentinya mengatakan yang jelek-jelek tentang jenazah Kak Naura yang seperti maklum dengan apa yang dikatakan oleh warga. Bahkan yang paling parah, saat mereka membicarakan tentang pesugihan yang sudah dilakukan oleh ayahnya Kak Naura, mereka terus saja mengolok-olok jenazah yang kala itu sudah dibalut kain putih. Tak dipungkiri, kematian Pak Wijaya yang tidak wajar ini memang begitu membuat kami merasa tertekan. Dari mulai merumat jenazah hingga sampai dimakamkan, ada-ada saja kejadian di luar nalar yang terjadi. Dan alhamdulillah, semua kini sudah selesai. Kami pun lalu pulang ke rumah duka menemani keluarga Kak Naura. Sampai sore kami menerima tamu yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun saat akan menuju waktu maghrib, datanglah beberapa orang yang kala itu terlihat asing. Aku tidak mempedulikan siapa mereka, hanya saja rasa curiga mulai menghantui kepalaku. Aku merasa aneh. Orang-orang itu pulang setelah hanya bersalaman dengan Bu Wijaya. Dan tak disengaja, kala itu aku melihat salah satu dari mereka meninggalkan bungkusan kain kresek hitam. Jiwa penasaranku langsung mendera. Setelah melihat mereka pergi, langsung aku ambil bungkusan kresek itu dan menyembunyikan di dalam tasku. Malam pun tiba. Setelah acara pembacaan tahlil dan yasin selesai pada pukul 9 malam, aku pun lalu menceritakan tentang kejadian datangnya orang-orang aneh itu di tengah-tengah keluarga yang sedang berkumpul ini. Lalu, aku pun menunjukkan kresek hitam yang ditinggalkan oleh mereka. Pak Kiai Abdullah yang seperti mengetahui sesuatu meminta izin untuk membukanya. Astagfirullah, ucap kami serentak. Betapa kagetnya kami setelah melihat isi di dalam kantong kresek itu. Ya, kantong kresek itu berisikan bungkusan yang terbuat dari kain kafan. Dan di sini aku langsung berkata, jika bungkusan itulah yang sudah aku pernah lihat di Kuali Sop Buntut. Semua mata lalu tertuju padaku. Seketika Pak Abdullah membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat tanah yang dibungkus plastik kecil, darah yang terdapat pada kain di dalamnya, hingga beberapa tulisan aneh di dalam plastik kecil dan benda-benda kecil aneh lainnya. Seketika Bu Wijaya pun tertunduk lemas. Dia mengucapkan permintaan maaf darinya dan Pak Wijaya. Bu Wijaya pun di sini lalu menceritakan semua yang sudah dilakukan oleh almarhum suaminya itu. Kak Naura pun mendengar dengan seksama tentang kekejian orang tuanya, di mana mereka sepakat untuk melakukan pesugihan. Awalnya, Bu Wijaya tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh sang suaminya. Namun karena tuntutan ekonomi yang semakin melambung, akhirnya beliau pun setuju. Dengan bermodalkan hasutan orang, Pak Wijaya dan istrinya pun mendatangi seorang dukun dan meminta bantuan padanya. Sang dukun pun itu memberikan jalan keluar untuk pasangan itu, namun mereka berdua sempat bimbang untuk meneruskan ritual karena harus ada nyawa yang menjadi taruhan untuk ditumbalkan. Akhirnya, dengan kemantapan Pak Wijaya, ia pun memberikan setetes darah miliknya dan juga milik Kak Naura untuk dijadikan taruhan ritual. Pak Wijaya pun lalu pulang bersama istrinya setelah diberikan bungkusan kain kafan itu. Sebelum pulang, sang dukun pun memberikan instruksi apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Wijaya. Pak Wijaya pun di sini akhirnya melakukan apa yang sudah disuruh oleh dukun itu, termasuk memasukkan bungkusan kain kafan tadi ke kuali sop buntut. Setelah waktu yang ditentukan mulai tiba, yakni waktu untuk Kak Naura untuk diberikan kepada sosok yang sudah membantu ayahnya. Aku dan Kak Naura justru sudah mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Karena sudah kepalang basah, Pak Wijaya lalu memulai ritual itu hingga secara tidak sadar Kak Naura atas bantuan dari Pak Kiai Abdullah bisa terbebas dari jerat sosok menakutkan yang akan mengambilnya dan beralih pada Pak Wijaya itu sendiri. Alhamdulillah, kata-kata itu yang keluar setelah kejadian ini mulai membaik. Kak Naura pun mulai luluh hatinya, dia memaafkan perbuatan orang tuanya. Ayah dan ibu juga sudah memaafkan kesalahan besannya itu, sedangkan Kak Sandi belum sepenuhnya bisa ikhlas dengan apa yang mereka lakukan pada istrinya. Seminggu pun berlalu, kehidupan pun mulai berangsur membaik, meski warung sop buntut belum dibuka kembali. Hari ini, aku, Kak Naura, dan Bu Wijaya berniat ke bank untuk mengambil simpanan yang sudah ditabung oleh Pak Wijaya
Saat Pak Wijaya meninggal, Ibu Wijaya tidak memegang uang sama sekali, sehingga untuk semua biaya pun ditanggung oleh ayahku. Dan hari ini Bu Wijaya akan melunasinya meskipun ayah kala itu sudah melarangnya. Mbak, saya mau ambil uang, ucap Bu Wijaya pada wanita yang bertugas di bank tersebut. Oh iya Bu, sebentar ya, sahut Rama oleh petugas bank. Maaf Bu, penarikannya tidak dapat dilakukan karena semua uang yang ada dalam tabungan sudah diambil 3 hari lalu, sambungnya. Kami semua pun langsung bertatap satu sama lain. Mohon maaf, atas nama siapa yang ambil ya Bu? Tanya Bu Wijaya kemudian. Atas nama Wijaya Kusuma, jawab wanita petugas bank itu. Deg, jantung kami serasa berhenti. Bu, ayah kami sudah meninggal 7 hari yang lalu. Lalu yang datang 2 hari kemarin. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Reni Sukesti. Akhirnya setelah lama Mbak Reni ini vakum ya, akhirnya hadir lagi dalam kisah yang cukup menarik. Warung sop buntut keluarga Wijaya. Sekali lagi kesulitan ekonomi, terhimpitnya suatu keluarga dalam ekonomi yang menjerat, akhirnya memaksa untuk kepala keluarga memilih jalan yang sesat, yaitu pesugihan. Dan memang dalam kisah ini kisah nyata ya, jadi tidak dijelaskan tentang apa pesugihannya yang digunakan oleh Pak Wijaya, karena memang narsumnya sendiri tidak mengetahui, hanya tahu di akhirat. Tapi yang paling menarik justru menurut saya di part akhir ya, di bagian akhir. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan sampai selesai pasti akan bertanya-tanya, ketika mereka ingin mengambil uang tabungan milik Pak Wijaya yang ingin dicairkan setelah kematian dari Pak Wijaya, ternyata di situ petugas bank mengatakan bahwa 2 hari yang lalu sudah datang Pak Wijaya. Padahal Pak Wijaya sendiri sudah meninggal 1 minggu sebelumnya. Ini yang sangat tidak dimasuk nalar ya. Jadi setahu saya pribadi memang kekayaan dari pesugihan itu tidak bisa diturunkan ya. Jadi ya sudah selesai, mungkin walau alam siapa yang mengambilnya, intinya keluarganya pun tidak bisa lagi menikmatinya. So buat apa melakukan pesugihan jika memang ujung-ujungnya hanya kesengsaraan yang didapat? Dan dia masih tetap harus capek-capek jualan sop buntut ya kan. Jadi ketika menjadi kaya tapi masih harus capek, harus jualan ini buat apa? Menyekutukan Tuhan kan. Jadi mungkin itu sih pesan yang bisa kita ambil. Bukan berarti yang tanpa capek-capek bisa jadi kaya, boleh, enggak. Dan kayaknya enggak ada deh yang begitu deh, yang tanpa bercapek-capek, tanpa ada apapun tiba-tiba jadi, enggak ada. Ya seperti yang kata teman-teman bilang, bahkan masak mie instan aja perlu proses. Jadi tidak ada sesuatu yang blang begitu aja, kecuali jika memang Tuhan berkehendak. Itu tidak akan ada, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketika Allah sudah berkehendak, jadilah. Itu aja sih mungkin ya. Intinya overall keren banget, kisahnya cukup menarik. Cerita tentang warung pesugihan itu selalu menarik ya, dan sangat digemari. Sekali lagi Mbak Reni Sukesti, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga Mbak Reni bisa selalu sehat terus dan bersemangat untuk segera melahirkan kisah-kisah horor misteri yang menarik untuk kemudian hari. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman semua ya, khususnya pada para subscriber Ilo Bercerita. Dan silakan yang punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah selalu setia di setiap channel kami. Karena kehadiran kalianlah, kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video tadi, dengan kisah yang tadi, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau juga bisa ya di-share ke teman-teman yang lain untuk link videonya agar yang lain juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang baru bergabung, halo semuanya, silakan ya diklik yuk tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang punya kisah horor ya, yang punya kisah pribadi diangkat dari kisah nyata, pengalaman horor misteri, jika memang berkenan untuk dibagikan ke channel kami, silakan untuk dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk
rekaman suara, audio boleh, bebas, senyamannya teman-teman aja. Ya, yang buat sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang masih butuh waktu untuk proses penggarapannya. Dan insya Allah kami akan membawakannya satu persatu keseluruhan. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.